Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mengangkat judul yakni Provision of UMKM E-commerce Service atau dalam istilah Pak Balu aplikasi belanja online UMKM. Selanjutnya, kelompok 5 beranggotakan 2 orang, yakni saya sendiri, Andi Halil Gibran, dan Zulfadli Ahmad. Nah, selanjutnya berkaitan dengan deskripsi proyek yang akan kita angkat. Yang pertama adalah berkaitan dengan kenyamanan atau convenience. Kenyamanan merupakan penyediaan layanan belanja online untuk kemudahan pemasaran produk. Nah, berlanjut kepada branding. Branding merupakan konsep untuk meningkatkan pengenalan produk UMKM agar mampu menjangkau pasar global. Nah, selanjutnya berkaitan dengan digital marketing atau pemasaran digital yang sebagai upaya pemasaran dengan kemudahan layanan yang diberikan kepada penggunanya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan pembagian tugas. Saya Zulfadli Ahmad, sini bertugas untuk mendesain interface dari dashboard dan juga transaction page, serta wireframe dan sitemap, dan juga user persona dan user journey. Sedangkan saya sendiri akan bertugas sebagai desain interface di warehouse needs-nya, lalu user flow, serta problem and solution mapping dan report project. Bergeser ke user persona. Untuk user persona saya sendiri di sini, saya mewawancarai salah satu pelaku UMKM bernama Dharma Wangsyah. Dia itu pelaku usaha di bidang konveksi. Adapun yang dapat saya tangkap dari goals-nya, Wawan ini dia ingin menambah kualitas mesin jahitnya, dan juga dia butuh media promosi yang dapat menjangkau pelanggan yang lebih luas. Jumyanti di sini merupakan pengusaha makanan atau catering dan memiliki pengalaman sebagai catering itu sendiri, lalu penyedia layanan kantin di Manjini Ponto. Selanjutnya adalah berkaitan dengan problem and solution mapping. List of problem terdapat 3, yakni terkait dengan layanan atau platform penyedia jasa promosi barang dan juga jasa, lalu ada kesulitan akses sistem dan sulit memahami sistem pembayaran, lalu yang ketiga adalah kesulitan untuk layanan pengaturan stok barang di gudang. Nah, potential solution dari layanan platform atau penyediaan jasa ini adalah menyediakan jasanya, menyediakan layanannya maksudnya. Lalu berkaitan dengan kesulitan akses dan juga adanya kesulitan layanan pengaturan stok barang di gudang ini adalah berkaitan dengan penyediaan sistem terintegrasi terhadap kemudahan akses barang dan jasa. Nah, data ini didukung dari user persona dan wawancara yang dilakukan kepada konsumen. User journey di sini pada aplikasi yang akan kami buat, kami memetakan beberapa perjalanan user ketika masuk ke aplikasi kami, di mana user akan memulainya dengan pengejaran produk. Setelah memiliki atau mendapatkan produk yang dicari, dia akan memilih produk tersebut, kemudian melakukan pembayaran. Setelah itu konfirmasi pemesanan dan juga verifikasi diri. Dan setiap perjalanan yang ditempuh user, kami memetakannya pula menjadi seperti apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, pain points-nya, dan sentimen serta improvement yang dapat dilakukan oleh pemilik platform atau pihak kami. Selanjutnya adalah berkaitan dengan user flow. User flow di sini terdapat bagian atau beberapa bagan, yakni dengan masuk ke homepage, user akan melakukan pencarian toko ataupun produk, lalu diarahkan ke halaman etalase produk, dan user pun dapat menambahkan barang yang akan dikelola atau masuk ke halaman tambah atau kelola barang. Setelah itu, user dapat kembali berbelanja yang diarahkan ke halaman etalase atau dapat melanjutkan ke halaman stok penjualan. Dari halaman stok penjualan, user dapat kembali ke halaman etalase atau dapat melanjutkan ke halaman checkout. Halaman checkout dapat dilanjutkan ke halaman pembayaran lalu menuju halaman penjualan. Setelah itu, masuk ke peringatan jenis pembayaran, verifikasi barang, dan waktu tunggu pembayaran. Jika berhasil akan menuju ke halaman pembayaran, jika gagal akan menunggu waktu tunggu dan verifikasi gagal, lalu kembali ke halaman penjualan untuk mengulangi hal tersebut. Lanjut ke sitemap-nya. Jadi aplikasi ini akan dimulai dengan masuk ke homepage-nya, di mana pada homepage akan muncul kolom pencarian, dan di sampingnya itu akan ada pemilihan kategori. Ada beberapa kategori yang akan dimasukkan di situ, dan ketika user memilih salah satu kategori, dia akan masuk ke halaman list product berdasarkan kategori yang ada.
Kemudian ketika user memilih salah satu produk, akan tampillah halaman berikutnya, yaitu detail produknya. Di situ akan tampil description dan transaction page-nya juga. Di lain halaman, kita juga dapat melakukan pencarian produk, dan di sampingnya juga ada salah satu menu, yaitu menu user, gambar orang itu akan masuk ke drop down yang dapat menampilkan beberapa pilihan halaman yang dapat membawa kita ke user account ataupun forget password dan seterusnya. Di samping menu user ada lagi menu dengan icon keranjang yang dapat menyerahkan ke order amount, order detail, dan transaction page. Itu. Nah, itu tadi deskripsi atau pemaparan materi yang kami sampaikan dari kelompok 5 sebagai presentasi awal. Sekian dan terima kasih.